Baik teman-teman semua, saya sudah diberikan kode oleh host ini. Eh, Sebagaimana yang sudah terjadwal, pada siang ini kita akan membahas tentang seputaran aplikasi Srikandi yang sering menjadi pertanyaan dari teman-teman dari OPD. Maka pada kesempatan ini dari pihak Andri turun lapangan ya, turun lapangan untuk membantu kita di LKD agar supaya hal-hal yang menjadi pertanyaan dari pengelola Serikandi di masing-masing OPD ini bisa ada jawabannya. Dan yang kedua, agar supaya pula eh, jawaban ataupun penjelasan ini satu pintu. Maksudnya satu pintu, eh, informasi harus utuh dan tidak bias. Maksudnya sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa bisa kita jawab dengan informasi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan mungkin waktunya tidak lama ya, mungkin cuma sekitar 1 jam. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman di LKD Provinsi Gorontalo agar supaya secepatnya bergabung, join us, begitu himbauan. Agar supaya kita juga memiliki pemahaman yang sama ketika ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu pengelola di masing-masing OPD, ini kita bisa ada pegangan, bisa ada jawaban. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman, macam Ibu Nunu, saya semua pakai nama ini, Ibu Nunu, Ibu Arni, Ibu Al, Pak Rafiq, Pak Sukri, Sukri Ngabito. Oke, kita karena instruktur ataupun narasumber sudah bergabung dengan kita. Pak Mas Yanto ini sudah ada, Ibu Ois sudah ada. Ya, saya salah menyebut Ibu Ois, jadi koreksi Ibu Eis. Ya, ini ala Gorontalo Mas Yanto. Baik, saya kira pertanyaan-pertanyaan pun sudah diakumulasi, sudah dicatat oleh Ibu Anggi, dan tentunya ini menjadi bahasan kita pada siang hari ini. Harapun di luar ataupun di selain yang kita sudah sampaikan, mungkin akan ada tambahan-tambahan dari teman-teman semua yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan kita yang ada di OPD. Sebagai informasi Mas Yanto, Ibu Eis, bahwa kita hari Kamis minggu lalu telah bertatap muka dengan para pengelola aplikasi Serikandi di masing-masing OPD. Dan yang menjadi narasumbernya Pak Kabit sendiri. Kalau saya pada saat itu sebagai narasumber pengawasan kearsipan internal. Nah, namun pada saat ini tidak salah juga kalau pengawasan kearsipan internal kita diskusikan pada siang hari ini. Tapi yang utama adalah aplikasi Serikandi karena ini menjadi konsen daripada Pak Gubernur. Pak Gubernur itu berharap agar seluruh OPD sudah menggunakan aplikasi Serikandi sebagai alat ataupun alat untuk mempermudah, mempercepat dan membantu pimpinan-pimpinan kita di atas agar supaya pengelolaan administrasi pemerintahan di Provinsi Gorontalo dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang 43 tahun 2009. Baik, saya kira sudah mulai ya teman-teman ya, sambil menunggu kawan-kawan bergabung. Mari kita buka kesempatan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Yanto, mungkin sudah memegang atau sudah melihat apa-apa atau hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi Serikandi. Kami berharap Pak Mas Yanto, Gorontalo itu semua OPD sudah menggunakan Serikandi. Mengapa yang lalu mereka mandek? Karena ada beberapa alasan. Alasan pertama karena pada saat mereka sudah mau menggunakan Serikandi, pada saat itu Serikandi macet. Yang kedua, ketika
minggu yang lalu juga Serikandi macet, kita ada alternatif Mas atau ada yang semacam Serikandi, namanya Esain. Itu pun begitu kami lihat, dia baru memenuhi tanda tangan elektronik, tapi secara keseluruhan belum bisa atau belum menerapkan yang namanya tata naskah dinas. Esain ini adalah buatan ataupun buatan dari teman-teman di dinas Kominfo Provinsi Gorontalo. Aplikasinya sudah membantu karena kecepatannya lebih dari manual, cuma bedanya TTE-nya. Nah, ada pesan yang lalu kalau di daerah ada dua aplikasi yang sama atau mirip dengan Serikandi, maka yang satunya di pending ataupun dihentikan. Tetapi sekali lagi Mas Yanto, ini aplikasi ini telah membantu kelancaran pengelolaan administrasi pemerintahan. Namun dengan adanya Serikandi yang semakin mantap, maka tentunya kita akan beralih ke Serikandi. Tapi sekali lagi ada pesan yang seperti yang terungkap pada pertemuan lalu dengan Andri yang dari mana, yang dari Papua ya, mengatakan bahwa perintah daripada penggunaan aplikasi Serikandi ini sangat tergantung dari perintah yang label atau kopnya. Kalau kopnya Kemendagri tentunya kita di daerah sangat mematuhinya. Tetapi kalau kita dari LKD provinsi, maka ini juga kami berharap seperti perintah dari Kemendagri. Tapi sekali lagi mungkin Pak Masyanto ada trik-triknya, mari kita dengarkan bersama. Dan saya kira sudah waktunya kita akan mendengarkan dari beliau. Kepada Mas Yanto kami silakan. Baik Pak ya, mungkin sebelum saya Bu Eis dulu. Uh, Silakan Bu Eis. Izin Pak Yahya, tadi kami sudah janjian untuk kasih jawaban ya. Silakan Bu Eis. Baik, terima kasih Pak Masyanto. Ya, selamat terima kasih. Datang Ibu. Ya, terima kasih Pak Yahya, terima kasih Ibu Rini, Ibu Anggi kemarin yang sudah menghubungi saya, Bu Alisna dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu ya. Dalam rangka Serikandi memang kemarin langsung saya sampaikan ke Pak Masyanto ada persoalan di sana. Ada beberapa pertanyaan yang nanti harus kita sama-sama jawab karena ini menyangkut kelancaran penggunaan Serikandi di Provinsi Gorontalo ya. Karena walaupun ada aplikasi lain tapi didorong untuk menggunakan Serikandi karena Serikandi itu lebih terintegrasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Beberapa yang saya lihat mungkin untuk pertanyaan nomor 1, 2 mungkin nanti saya sama Pak Yanto sama-sama akan bergantian saja. Mungkin di awal nanti akan ada arahan dulu dari Pak Mas Yanto terkait dengan bagaimana sih siapa yang harus kalau jalan surat ada di mana jika dia menyebut PTD dan lain sebagainya. Jadi saya hanya mengatakan saja nanti dengan Pak Yanto kita sama-sama akan menjawab. Saya persilakan Pak Mas Yanto untuk dimulai dulu. Baik, terima kasih Bu Eis, Pak Yahya. Tadi kami sudah diskusi. Kebetulan saya baru dapat tadi, saya sudah isikan berdasarkan regulasi nasional, kemudian daerah, dan tentunya adalah praktek kami ya. Selama ya 20 tahun inilah. Jadi aplikasi Serikandi ini yang seperti saya sebutkan yang Pak Yahya waktu di grup ya Pak ya. Ada pertanyaan yang agak mengusik, agak terganggu saya ya, bukan karena saya orang arsip, bukan. Saya juga lama di IT, tapi pernyataan itu sangat mengganggu ya. Mohon maaf waktu itu Pak Gozali ya sampaikan berhutang budi. Nah, saya harus jawab itu secara urutan sejarahnya ya, gitu. Kemudian aturan arsip itu, dan tentunya adalah aturan-aturan lain yang tidak menyinggung OPD lain atau bahwa kita semua punya peranan gitu loh. Oke, itu yang pertama. Saya tidak akan ngotot atau tidak akan tegas ketika tidak ada pernyataan tidak prinsip ya. Oke, baik, saya izin share screen ya. Ini biar interaktif ya, dan saya akan
sampaikan hasil koordinasi saya dengan Kota Gorontalo ketika tadi Pak Yaya menyinggung soal pengawasan internal. Kira-kira kita mau pakai strategi apa? Apakah strategi saya ini bisa jadi salah satu alternatif ya untuk mempercepat kemampuan OPD untuk bisa memahami soal bagaimana mapping mengidentifikasi informasi yang ada di OPD masing-masing. Saya bisa share screen ya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu, Pak Yaya, Bu Eis? Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya, Ini sudah, Pak. hasil diskusi saya dengan Bu Eis ya. Bapak dan Ibu, ini langsung saja ya. Nanti ditanggapinya terakhir ya, sebentar ya, setelah 11 ya, supaya nanti kita runut dulu selesai, baru nanti kita diskusikan kira-kira apa yang tidak cocok. Atau mau satu persatu, tapi jangan debat kusir Bapak Ibu ya. Saya tawarkan mau selesai 11, takutnya nanti kelamaan ya. Kalau enak sih sebenarnya satu persatu langsung tanya jawab gitu ya Bapak Ibu ya. Satu persatu tanya jawab, tapi fokus ke pertanyaan ya, jangan melebar kemana-mana ya. Gitu Pak Yaya ya, mungkin begitu Pak ya, satu persatu ya. Karena di balik tiap pertanyaan ini ada aturan atau regulasi yang saya jadikan patokan. Ini saya menjawab ini setengah jam yang lalu, jadi mungkin saja ada beberapa aturan yang belum saya masukkan. Baik Bapak Ibu ya, pertanyaan pertama, OPD yang memiliki UPTD, di manakah letak pencatat surat pada struktur? Di bawah dinas induk atau di bawah UPTD langsung? Bapak dan Ibu ya, kalau ditanya seperti ini, jawaban saya adalah letak pencatat surat di bawah UPTD. Jika traffic, ya traffic itu artinya lalu lintas ya, surat atau dokumennya banyak. Ada pencatat surat dan arsiparis sendiri secara fungsi di UPTD, tapi tidak dibuatkan admin Pemda, Pak Yaya, Bapak Ibu semua. Admin Pemda tetap ada di dinasnya. Kenapa seperti itu? Kalau nanti dibutuhkan ya itu mereka menggunakan apa namanya kewenangan pengawasan itu sangat sulit Bapak Ibu ya. Jadi ketika membuatkan akun admin itu harus hati-hati karena itu setidaknya setingkat eselon 2 itu mengandung pengertian adalah dia sebagai pencipta arsip ya Bapak Ibu ya di tingkat setingkat eselon 2. Kira-kira ada yang belum dipahami di sini atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Jadi pencatat surat karena UPTD ini dia sebenarnya dia menghasilkan arsip. Kenapa ada pencatat surat ya? Atau ada arsiparis sendiri atau pengelola arsip ya? Atau yang diperankan sebagai pencatat surat atau arsiparis. Jadi jangan sampai justru tidak ada gitu. Kalau memang trafficnya banyak. Tapi kalau UPTD-nya kecil, nggak usah. Nggak perlu dibuat pencatat surat tersendiri. Tetap adminnya sendiri. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 2 atau nanti mungkin Pak, ke suara. Mas, silakan Pak ya. Ya, jadi yang ditanyakan ini juga pernah ditanyakan oleh peserta kepada saya atau oleh pengelolanya. Ya. Di salah satu dinas kesehatan, Mas. Di dinas kesehatan ya itu Pak, ada kebanyakan UPTD di kesehatan dan sekolah Pak, karena besar dia Pak. Ya, Ya, di dinas kesehatan itu kan dia ada direktur sendiri, menciptakan suratnya juga sendiri. Ya. Saya bilang, pemahaman saya pada saat itu, saya bilang tetap pencatat surat harus melalui dinas kesehatan. Karena ini kan UPT dari dinas kesehatan, jadi seluruh informasi kan satu pintu melalui kepala dinas kesehatan. Tapi seperti yang Mas bilang tadi, di rumah sakit Ainun itu ada seorang direkturnya dan ada TU-nya, ada TU-nya sendiri. Maka ini yang ingin kami sampaikan. Kalau misalnya kita buatkan satu akun pencatat surat sendiri, mungkin lebih efisien karena mereka juga pelayanannya lumayan banyak, Mas. Ya, betul Pak. Kalau saya berpendapat betul Pak. Karena memang trafficnya banyak. Ya. Dan satu lagi Bapak dan Ibu ya, ini sekalian saya catat ya, satu lagi, apakah kepala UPTD itu berwenang dalam menandatangani surat?
Ini kata kuncinya juga. Dua hal ini Ya, Bapak Ibu ya. jadi Jadi kita fokus ya terhadap ya, pertanyaan ini ya. Kalau trafficnya sudah itu juga yang banyak, saya menjadi. mm, oke. Ya, Ini artinya karena kalau direktur ini, punya Pak, kewenangan, direktur rumah mm, sakit ini biasanya sendiri membuat naskah dinas sendiri. Karena ada beberapa yang secepatnya pelayanannya karena rentang kendalinya jauh. nah, betul Pak. Selain tentang Maksudnya, kendalinya ya, juga seperti, mohon maaf Pak, dipotong Pak ya, Bapak Ibu ya. Seperti kepala sekolah ya, ya silakan. atau kepala Ya, puskesmas ya Pak ya. Dia kan banyak tanda tangan dokumen-dokumen ya, sendiri ya. Jadi ya, artinya dengan kewenangan dan traffic yang besar, ada otonomi sendiri, sebaiknya pencatat suratnya dan apa arsiparisnya ada di sendiri, mengelola arsip. Itu saran saya dan itu berdasarkan aturan regulasi tidak menentang aturan-aturan yang ada. Jangan dibebankan kepada satu kepala di pencatat surat ya, satu atau ya, beberapa orang ya. Ini tentunya akan trafficnya akan terganggu, kemudian eh, disposisi surat, kemudian penyelesaian surat itu juga akan terhambat. Jadi itu lebih kita melihat azas manfaatnya ya dan kewenangan-kewenangan tadi gitu. ya. Jadi dimungkinkan Mas Yanto ya Iya Pak, dengan catatan dimungkinkan Pak. arus atau Iya Pak. volume kegiatannya tinggi ya. Ya, ini saya terima kasih Bapak Silakan, Ibu Bang. ya. Ini Q&A ini untuk saya udah bicara dengan Bu, ini jadi semacam buku pintar Pak. Jadi ini Hmm. adalah belajar teori berbasis praktek yang bagus gitu ya. Nanti ada aturan hukum yang saya sampaikan begitu. Oke ya, kita kalau tidak ada ke nomor dua ya Bapak Ibu ya. Nanti sambil mungkin inget-inget ya, mungkin ada yang bertanyakan. Yang kedua, untuk sekretariat daerah, apakah biro selain biro umum tidak memiliki pencatat surat? Ya, oke. Ini sampai sini dulu ya. Sekda, apakah biro selain biro umum tidak memiliki pencatat surat? Nah, ini tergantung dengan kebutuhan. Kalau provinsi, saran saya dibuatkan saja karena rentang kendali cukup tadi yang bilang Pak Yaya ya. Tapi harus dipahami juga pengawasannya bagaimana. Jadi kalau di kabupaten, kota, saya tidak menyarankan ya untuk bagian-bagian itu membuat akun sendiri, tidak perlu. Sebaiknya mereka, ya akun pencatat surat maksudnya ya, adminnya tetap OPD Sekretariat Daerah sebagai eselon 2. Nanti mereka di bagian, kalau di kabupaten, kalau di sini biro ya, itu sebaiknya seperti kasus yang pertama dia membuat pencatat surat dan arsiparis sendiri yang mengelola. Kenapa demikian? Karena rentang kendali dan tadi banyaknya ini ya surat ya. Kalau dibebankan kepada di bironya saja atau di asisten ini sangat merepotkan gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika biro menyurat ke semua OPD yang ditantang oleh Setda, biasanya ada variabel atau identitas biro, bukan Setda. Nah, ini saya belum begitu mengerti maksud pertanyaannya, tapi saya coba menjawab. Jika ada identitas biro di surat, maksudnya yang menandatangani apakah OPD yang bersangkutan. Nah, jika Setda yang tanda tangan harusnya dikirim melalui itu di Sri Kandi ya, otomatis kode naskah atas nama Setda yang tanda tangan. Pertanyaannya apakah diatur di TND Gorontalo? Nah, ini kaitannya Bapak Ibu ya. Silakan, ada yang belum dimengerti atau dipahami atau tidak cocok? Ya, begini Mas. Ini mohon maaf saya mendominasi ini. Ada juga surat yang baru-baru muncul kemarin, surat dari Setda. Surat dari Hmm. Setda yang ditandatangani oleh kepala biro. Hmm, hmm. Surat dari Sehingga Setda, saya maksudnya gimana lihat Pak? ke atasnya, ini Maaf kan Pak, surat dari, kopnya Mas, oh kopnya, kop oke. surat, kop surat, Hmm, iya kop surat, hmm. kan yang tanda tangan ini saya lihat di bawah kepala biro, tapi atas Oke, nama Sekda kepala biro. Lalu saya ya. sesuaikan dengan kop surat di atas itu memang Sekda, tapi di bawahnya biro, ada apa namanya mencantumkan biro organisasi seperti itu, sehingga ini Atas juga nama yang jabatannya menjadi kan? ya atas nama jabatannya. Oke ya. Hmm. Ini juga kan Mas, seperti yang di atas juga Mas, yang konsekuensinya
Hmm. karena direktur, saya kembali ke atas karena direktur yang tanda tangan, apakah di bawah dinas kesehatan mencantumkan rumah sakit Ainun Habibie begitu di kopnya? Iya Pak, kalau rumah sakit Pak, Oh mencantumkan Pak ya, rumah sakit, khusus rumah sakit ya Pak mungkin UPTD ya, seiring rumah sakit ya, ya kalau rumah sakit. rumah sakit. Berarti di bawah di kopnya itu pemerintah Hmm. daerah, dinas Ya, kesehatan, hmm. direktur rumah sakit Alwi Sabu, rumah sakit Ainun. Ya betul, betul seperti itu. Nah, berarti dengan biro juga begitu, Mas. Kan biro itu kan di bawah Sekda, Sekretariat Daerah, Setda. Hmm. Nah, kemarin-kemarin kalau yang tanda tangan Pak Sekda tidak ada di KOP itu tidak ada dicantumkan biro, langsung Sekda, langsung alamat surat, baru itu kalau Sekda yang tanda tangan. Ya, kalau saya tanda tangan betul. Atau atas nama Ya, berarti pakai kop yang ini yang dia atas namakan kopnya itu ya, maknanya itu. Nah, Oh, tapi iya. yang sebentar boleh mumpung ingat, Ya. tetapi yang sering terjadi di lapangan begini Bapak Ibu. Kita kadang salah untuk menafsirkan siapa itu yang disebut pencipta arsip ya. Nah, pencipta arsip itu sebenarnya adalah konseptor surat di awal, sebenarnya gitu ya. Kalau yang tanda tangan itu belum tentu sebagai pencipta arsip. Kadang-kadang Setda ya, itu kan sering menandatangani surat. Ketika surat itu sudah tanda ya, tangan, seharusnya surat itu dikembalikan kepada konseptornya. Kalau sekarang ini nggak perlu dikembalikan, kan sudah ada riwayatnya ya, sudah ada historinya, nggak perlu. Tapi kalau di manual, jadi surat itu banyak menumpuk di Setda, lalu dia bukan dikonsep oleh unit-unit yang ada di Setda, artinya ya, ini bukan surat diciptakan oleh Setda. Begitu ya. Bapak Ibu. Silakan Bu Reni, maaf. Izin Pak, untuk misalkan identitas bahwa surat dari misalkan biro-biro yang sebagai debtor, kan kalau sekda yang tanda tangan itu tidak ada kopnya biro kan, Nggak ada. langsung kop sekretariat daerah. Ya, Jadi ya. untuk ini bahwa surat ini dari biro organisasi atau biro hukum, apakah itu bisa dicantumkan di penomoran surat Iya, variabelnya? kalau penomoran surat itu penomoran surat yang muncul maknanya adalah dia dikirim melalui yang tanda tangan kalau di Sri Kandi. Ya. Bisa, Bu. Bisa kalau tanya bisa atau tidak bisa, tapi harus dimasuk dalam aturan TND, Bu, di lampirannya. Kalau belum diatur ternyata ketinggalan nih Pak Yaya. Misalkan ketinggalan nih ya, ketinggalan ya. Mungkin eh, per perda atau perbuknya sudah jadi gitu ya. Saran saya dilengkapi dengan surat edaran Bu Reni. Surat edaran untuk misalkan contoh template-template Sri Kandi yang kurang-kurang ya. Jadi kan Permendagri 1 2023 itu kan sebenarnya pedoman umum tata naskah dinas untuk Pemda. Ketika turun menjadi aturan sesuai dengan pasal Undang-Undang 43 pasal 44 ini kan tidak bisa menggambarkan seluruh yang dibutuhkan oleh Gorontalo gitu. Termasuk tadi pertanyaan Ibu tuh. Nah, itu bisa ditambahkan surat edaran gubernur untuk melengkapi kekurangan yang tadi Bu Reni sampaikan begitu. Silakan Bu, bisa Bu, itu penomoran. Jadi kalau di aturan penomoran peraturan nomor 5 tahun 2001 tentang penomoran di pasal 26 ya, Permendagri 1 2023, penomoran mengacu pada peraturan perundang berlaku adalah maksudnya adalah per 5 tahun 2021. Pasalnya saya lupa ya, di situ berkait 57 itu berkaitan dengan model penomoran itu sebenarnya yang diatur itu secara khusus ada 5 pengaturan peraturan-peraturan ada 2 ya, perda kemudian keputusan itu tipenya sama nomor dengan tahun. Yang ketiga itu adalah surat perintah surat tugas kode klasifikasi nomor dan tahun. Kemudian naskah dinas internal itu adalah dengan naskah dinas eksternal itu perbedaannya hanya di sifat surat. Kalau eksternal itu ada sifat surat ditambah, terus ada nomor, terus kode klasifikasi, bulan, Romawi dan tahun. Pertanyaannya boleh nggak di depan surat eksternal itu ada kode OPD? Boleh, tapi dicantumkan dalam aturan TND Bu. Kalau diperlukan spesifik ya, seperti itu Bu. Tidak masalah karena itu tidak mau tidak. Tapi kalau di bahasa
PP 28 itu sekurang-kurangnya sebuah penomoran surat itu bisa di bisa dicantumkan dalam satu surat. Satu lagi naskah dinas khusus yang keenam itu penomorannya itu tergantung dari naskah dinas masing-masing seperti laporan, surat keterangan dan lain itu naskah dinas khusus termasuk jenis yang keenam. Begitu Bu Reni. Oke, bisa dipahami atau masih ada yang ditanyakan untuk nomor 2? Mungkin bisa lanjut, Mas. Lanjut dulu ya, nanti ya, mungkin nanti teringat ya. Nanti tolong kalau ada pernyataan atau nanti setelah saya bagikan yang telah saya dengan Bu di sini, nggak apa-apa nanti disampaikan Pak Yanto, saya masih kurang jelas di sini. Setelah pertemuan ini pun nggak ada masalah. Kemudian nomor 3, pada satuan pendidikan SMA, SMK, SLB, apakah akun Sri Kandi hanya pencatat surat kepala sekolah dan kepala tata usaha? Tidak hanya itu Bapak Ibu ya. Ada wali kelas, ada guru, dan lain-lain juga dibuat. Kenapa? Karena untuk sekolah itu memiliki dan puskesmas agak berbeda ya. Wali kelas itu dia juga sebagai punya otoritas sendiri, termasuk guru ya. Itu ya. Jadi silakan dibuatkan. Dia punya kekhususan ya. Dia bukan hanya jabatan fungsional, tetapi dia juga punya kewenangan untuk seperti wali kelas ya, punya kewenangan secara khusus untuk mengatur ya siswa gitu ya. Begitu Bapak Ibu ya, berdasarkan beberapa aturan dan pengalaman saya di beberapa daerah. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak memiliki unit kerja, dalam hal ini sekretariat atau bidang, hanya koordinator. Bagaimana setting struktur OPD-nya? Nah, ini pertanyaan ini agak membingungkan ya. Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak memiliki unit kerja. Tidak memiliki unit kerja di sini, apakah di dalam nomenklatur tidak ada unit kerja atau tidak ada pejabatnya? Izin Mas, Ya, gimana Bu? kalau ini mungkin agak sedikit salah. Kalau Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu yang jabatan eselon 3 hanya ada di sekretariat. Jadi hanya sekretaris. Tapi kalau untuk bidang itu pejabat eselon 3-nya tidak ada. Jadi semua di situ hanya fungsional. Oh, oke. Iya, Kalau bidangnya ada, tapi pejabatnya yang tidak ada. Kalau sekretariat dia ada pejabatnya, sekretaris ada. Tapi unit kerjanya berarti ada ya Bu ya? Untuk Ada. sekretariat dengan bidang ada ya? Iya, ada sekretariat bidang penanaman modal dan bidang PTSP itu ada. Cuman jabatan untuk kepala bidang penanaman Pejabatnya nggak ada? kepala bidang PTSP tidak ada. Hanya Kosong ada ya? Kosong. Iya. Maksudnya kosong ya? Tidak ada di strukturnya, tidak ada Pak. Oh, di struktur tidak ada. Oh, kalau strukturnya tidak ada, beda dengan sekolah. Kalau strukturnya tidak perlu dibuat Bu. Jadi langsung saja ke mana, ke kepala dinasnya dan sekretariat ya Bu. Sesuaikan misalkan jabatan fungsional yang memang menjadi tanggung jawabnya kepala dinas, misalkan dia udah madya gitu, bisa langsung ke kepala dinas. Kalau di bawah kenaungan sekretariat, biarpun bidangnya nggak ada, berarti di mana secara nomenklatur atau kewenangan dia masuk kemana? Nanti di settingnya di situ. Antara unit kerja, jabatan penggunaannya harus nyambung gitu. Ketika misalkan di bawahnya induknya ya, kalau di Sri Universitika induknya untuk arsiparis muda misalkan di dinas pusaka kearsipan, misalkan dia menginduk kepala dinas misalkan ya, berarti dia induk jabatannya ke kepala dinas gitu Bu, bisa seperti itu Bu. Oke ya, jadi tergantung sekali, kecuali kalau strukturnya ada tapi pejabatnya nggak ada, tetap dibuatkan. Beda, ya beda itu. Beda pengertian seperti itu. Yang di dinas itu Pak, ya di dinas PTSP itu memang tidak ada jabatan itu, karena sudah fungsional semuanya. Ya, kalau tidak ada berarti dia kayak di pusat ya Pak ya, berarti tidak perlu dibuatkan ya Bapak Ibu ya, nggak perlu jadi.
Cuma koordinatornya yang ada. Ya, nanti tinggal induk jabatannya ketika di jabatan di setting induk Desember itu yang jabatan. Nah, tidak. yang tadi misalkan eselon 3 berarti kan dia bertanggung jawab kepala dinas ya. Nanti berarti koordinatornya itu sebagai fungsional dia langsung induk jabatannya adalah dia adalah kepala dinas PTSP gitu. Penanaman modal. Izin Pak, berarti kalau kan kayak bidang penanaman modal, unitnya ada, tapi pejabat eselon 3-nya tidak ada. Jadi kalau misalkan di muda itu kan atasan langsungnya eselon 3, kepala Hmm. bidangnya. Tapi kalau di sini kan pejabat eselon 3-nya tidak ada, berarti akunnya langsung di bawah dinas ya. Iya, betul, Bu. Jadi semua Ah, fungsional fungsional yang ada di sana penanaman modal maupun perizinan itu akunnya langsung di bawah dinas, tidak lagi di betul, bawah unitnya. betul. Tapi jabatannya menginduk kepada pejabat kepala dinas misalkan ya, gitu ya. Ya, Induk jabatan ya, yang selama ini tidak diisikan ya Pak Yaya ya, Bu Reni ya. ya, ya. Ya, sekarang diisikan harus induk jabatan untuk bisa. Kenapa induk jabatan itu penting? Supaya bisa mendisposisi Bapak Ibu, disposisi. Kalau nggak bisa disposisi nanti repot gitu kan, itu loh. Kalau induk jabatan bisa nggak di setting? Bisa, tapi nanti rugi gitu, nggak bisa disposisi, nggak kelihatan hierarkinya, gitu. Oke, ya lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke nomor 5. Apabila kepala dinas dilantik di OPD lain, apakah akun di OPD lama dinonaktifkan atau datanya diganti dengan kepala OPD baru? Bagaimana dengan histori naskah-naskah sebelumnya? Ketika seorang pejabat itu sudah berpindah, artinya dia harus menggantikan dengan orang lain gitu kan. Nah, artinya datanya diganti dengan kepala OPD baru, betul diganti itu secara otomatis. Bagaimana dengan historinya? Nah, ini hal yang berbeda Bapak Ibu ya, ketika misalkan ini dasar hukumnya Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 15. Misalkan Bu Reni menjadi kepala dinas gitu di satu OPD gitu ya. Kemudian sudah menyelesaikan tugas di tahun ini, di bulan ini gitu ya. Selama misalkan 2 tahun menjabat, ketika nanti dia audit BPK atau diperiksa, ya terkait jabatan, jabatan selama 2 tahun itu saja. Gitu kan kapasitasnya sebagai kapolri ditanya kapasitas jabatan gitu. Itu ada di dalam Undang-Undang 30 ini memang ada beberapa yang tanya Bapak Ibu ya. Ini jawabannya ya, ini jarang disampaikan oleh eh, teman-teman ya. Ini saya berdasarkan kajian hukum nasional beberapa dengan ahli hukum, ternyata Bapak dan Ibu ya, ini berkaitan juga dengan pertanyaan seperti ini. Pak Yanto, boleh nggak Sri Kandi itu ditandatangani pada hari libur atau pada hari libur nasional? Coba gimana jawaban Bapak Ibu? Peraturan mana yang ini satu-satunya peraturan yang Bapak dan Ibu bisa baca menaungi itu. Jadi ketika Pak Yaya menjadi kepala kepala dinas gitu ya, atau kepala badan gitu ya. Nah, pada saat penanggulangan BNPB, penanggulangan bencana gitu ya, ketika ada bencana di Gorontalo, bisa menandatangani surat pada saat hari libur nasional, misalkan Lebaran, ada longsor gitu ya. Bisa, kecuali Pak Yaya sedang cuti, nggak boleh, karena itu ada di aturan ASN. Jadi Sri Kandi itu boleh kapan saja, di mana saja, dan kapanpun. Jadi misalkan Bu Reni ke Jerman gitu sebagai kepala dinas, itu bisa tanda tangan selama tidak cuti, itu aja. Oke, itu beda dengan waktu konsep manual ya, fisik ya Pak ya, datang ya. Karena hadir fisik jadi orangnya harus ada gitu. Ini yang jarang dijelaskan Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang belum sepakat. Berarti terkait dengan tadi Mas, kapan saja, di mana saja, dengan catatan tidak cuti, bisa tanda tangan. Bisa Pak, Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 15 Pak, saya bertanggung jawab Pak, Oh ngasih ya, penjelasan itu. oh ya. Ini sudah beberapa ahli yang jawab ini. Jadi nggak semua orang asing ngerti ini Pak. Saya kira Bapak dan Ibu, mohon maaf yang ada di Zoom ini mungkin baru tahu juga ya. Saya juga Ya, belum lama tahu ini loh. Bener, saya jujur loh. Nggak apa-apa nih Bu Is ya, kita belum lama tahu Bu Is ya. Kita nggak apa-apa ngaku, kita sama-sama belajar lah. Tapi kan ya nanti provinsi harus satu level lebih lebih pintar daripada
OPD dan kabupaten kota ya, harapannya seperti itu gitu kan, sama-sama belajar. Oke, kita masuk ke nomor 6 Bapak Ibu ya. Apabila ASN dimutasi hanya antar bidang dengan jabatan lain, apakah dibuatkan akun baru? Diperbarui data di penggunanya saja, tidak perlu dibuat akun baru. Ya Bapak Ibu ya, kalau terkait pertanyaan ini. Saya kira bisa langsung ke nomor 7 ya. Badan Penghubung memiliki 2 sub bidang yaitu perwakilan Makassar dan Jakarta. Apa keduanya memiliki pencatat surat? Sebaiknya iya, karena tanggung jawab sebagai unit kerja tersendiri. Ya, ini adalah sambungan dari pertanyaan tadi. Nah, ini agak lumayan nih, nomor 8. Pada form registrasi naskah keluar, di item dikirim melalui apakah dinas atau kepala dinas. Nah, kepala dinas sudah dihapus, tapi struktur unit kerja sedangkan di akun tiap OPD masih muncul kepala dinas. Nah, ini berdasarkan praktek kami di lapangan. Unit kerja yang diambil karena menurut aturan arsip unit kerja yang akan menghasilkan arsip. Jadi yang bertanggung jawab tentunya orangnya, tapi penyimpan arsipnya unit kerjanya, gitu ya. Jika tidak muncul nama dinas, kemungkinan selain belum disetting penomor otomatis, bisa juga urutan di pengguna unitnya salah posisi. Nanti kalau memang nggak puas kita praktekkan ya, mau perlu dipraktekkan kita praktekkan ya. Saya ratusan kali menemukan kasus seperti ini. Jadi bukan tidak muncul, jadi kadang penomor otomatisnya belum dibuat, belum disetting, atau pengguna di unit jabatan itu salah posisi. Jadi dia tidak akan ketemu datanya itu, metadatanya. Ini kalau ini baiknya harus praktek ini Pak ya, ini ya, Bu Reni ya, Bapak Ibu semua ya. Tapi nanti silakan tinggal buktikan pernyataan saya ini. Oke, kita coba masuk ke pertanyaan ke-9. Pada menu tata naskah dinas di akun pencatat surat, apakah wajib untuk mengupload kop surat? Nah, kata-kata ini agak membingungkan saya ya. Tapi kalau pencatat surat itu tugasnya adalah men-setting penomor otomatis, termasuk template naskahnya ya. Jadi template nama jenis naskahnya itu dengan template utamanya itu dibuatkan oleh UK1. Jadi itu mengadop ya. Ketika misalkan di sini ketika Pak Naldi mau bikin apa namanya mau mengadopsi ya template naskah ya, itu harus UK1 dulu men-setting itu secara sentralisasi. Ya, ya. Tidak boleh orang lain masuk ke situ. Kenapa? Ya. Ketika pencatat surat mau ambil itu, ini kan berdasarkan aturan TND, jadi orang nggak sembarangan. Nah, yang kadang-kadang suka bandel ketika itu diupload jenisnya misalkan surat laporan kerja gitu ya, atau misalkan surat keluar, surat masuk atau apa ya, surat keputusan gitu ya. Kadang-kadang ketika itu diupload oleh OPD, kadang-kadang ketika membuat konsep di luar Sri Kandi, pada saat masuk Sri Kandi ini suka diganti-ganti, nggak boleh. Kadang-kadang hurufnya dirubah, kurang besar nih spasinya, kadang-kadang kopnya warnanya gitu ya, nggak boleh, itu ada aturan hukumnya. Itu yang kadang-kadang suka terjadi Bapak Ibu ya. Ini harus diantisipasi. Jadi wajib mengupload kop surat. Iya, mengupload bukan kop surat aja, template naskah masuk di sini mungkin. Template-nya ya. Ya, template naskah itu ya setelah mendapatkan template naskah dari UK1. Jadi dia nggak boleh ngambil dari sembarangan data itu. Asalkan itu catatannya. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada mau ditanyakan? Ini banyak perdebatan juga di sini nih. Ya, karena mereka nggak paham. Yang terkait dengan yang tadi Mas. Iya, gimana Pak? Kan template kita sudah sediakan. Ya, bisa digunakan oleh semua OPD di lingkungan Provinsi Gorontalo. Ya, kasus tadi kadangkala ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak terakomodir di template yang kami sudah masukkan di dalam itu. Nah, apakah mereka harus melapor dulu atau langsung membuat sendiri tanpa konfirmasi ke kita? Mungkin ini akan ada akibat-akibatnya, Mas ya. Iya, Pak. Karena ada akibat hukum, Pak. Berarti kalau misalnya ada hal yang baru dan itu harus ada tapi tidak tercantum di dalam template, maka kewajiban UK1 meminta itu ya Mas, atau membuatnya. Membuat Pak, ini bagus sekali Pak. Ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi karena Permendagri 1 2023 itu hanya panduan Bapak Ibu ya.
Ya. Yang lebih paham itu adalah Bapak Ibu semua sebagai pencipta arsip di provinsi gitu ya, termasuk OPD-OPD. Nah, yang paling bijak itu adalah kita mengadakan uji petik kepada OPD. Kita minta semua naskah dinas dia. Jadi ada yang kita modali dari pusat gitu ya. Oh, misalkan standar surat keputusan seperti ini gitu ya. Perda ini seperti ini gitu ya, template-nya. Kemudian untuk laporan seperti ini gitu ya, dan lain dan sebagainya. Ketika nanti ada naskah-naskah khusus nih Pak Yayai, Bapak Ibu semua ya, Bu Rini semua, Pak Rafiq. Nah, ada persoalan karena itu kan naskah khusus ya. Naskah khusus itu beda-beda kepentingan. Apalagi Mbak, di kabupaten itu ada desa. Banyak banget variasinya. Makanya tadi ketika Pak Yaya sudah menyusun aturan perdaka atau perkada ya, peraturan kepala daerah, jika kurang cepat-cepat diadakan uji petik ya. Kumpulkan semua jenis-jenis naskah yang memang kemungkinan masih ada. Itu dalam satu surat edaran, Pak. Template-template naskah Serikandi gitu ya. Terutama naskah dinas khusus kan kalau di daerah lain kayak Kalimantan, Sulawesi Barat itu Serikandi itu digunakan juga untuk SPPD, kemudian dokumen-dokumen keuangan. Banyak sekali mereka gitu permintaan bahkan di puskesmas, terus di desa untuk perizinan beberapa juga menggunakan Serikandi. Contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ya memang sangat dinamis sekali dan itu laporkan saja gitu. Kalau itu tidak keburu membuat suatu surat edaran, ada informasi tertulis gitu ya, tertulis dari pengusul ya kepada Dinas Pustakaan Kearsipan. Nah, setelah itu segera membuat surat edaran. Itu saran saya sih Bapak dan Ibu ya. Oh, Akan banyak Pak ya, Bapak Ibu ya, semua ya, akan banyak. jadi kita terbuka ya Mas ya untuk membuat template. Maksudnya terbuka Iya Pak. di daerah. Selama tidak menyalahi aturan induknya Pak di Pedoman Umum di Undang Permendagri 1 2023 yang sebagian itu mengadopsi peraturan 5 tahun 2021 ya, Per Andri ya. Ya, Gitu Pak. begini Mas persoalannya. Kan kita di Pemda. Di Pemda itu kan terdiri dari beberapa OPD yang ada induknya di kementerian. Nah, kementerian juga kan memiliki tata naskah dinas sendiri-sendiri. Ya. Nah, kadang-kala kami dipaksa oleh teman-teman dari OPD lain, Pak, di kementerian kami ini. Nah, saya lihat kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan gubernur atau perkada. Nah, berarti kalau seperti itu, maka kami welcome aja meminta mana yang kita bisa, yang biasa digunakan oleh kementerian yang di bawahnya di Pemda ada, maka ini yang akan kita akomodir menjadi sebuah ketetapan atau peraturan yang menjadi kesepakatan kita bersama. Daripada mereka kan masing-masing banyak sekali variasi Iya, Pak. kementerian. Betul Pak, itu jadi kita ya betul, saya kalau itu sepakat dengan Pak Yaya ya. Jadi terutama di naskah dinas khusus ya Pak ya, seperti laporan kah, surat pengumuman, atau kalau di desa itu misalkan contoh surat keterangan gitu ya, kecamatan ya banyak surat izin gitu kan, naskah-naskah dinas khusus itu bisa meminta kepada induk instansinya, boleh Pak. Karena kan yang tahu lebih tahu, kayak di Dinkes kan banyak sekali itu suratnya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah buang-buang energi untuk mikir hal seperti itu, tinggal kita masukkan rumus Serikandi, terus dibuatlah ketetapan surat edaran untuk memperkuat peraturan kepala daerah soal TND, begitu Pak. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Udah cocok gitu. Jadi kitanya juga nggak nyalahi aturan, kita juga bisa berkreasi untuk kaitan ini, gitu. Ya. Ada satu hal lagi Mas yang ditanyakan kepada saya kemarin itu, ada satu OPD membuat laporan. Laporan kan ada template-nya. Tetapi yang masalahnya buat dia adalah lampiran. Lampirannya lebih dari megabyte yang disediakan oleh Serikandi. Oke. Nah, apakah lampiran tadi kita laporkan tersendiri atau kita menambah? Jangan Pak, dipisah aja Pak. kapasitas? Dipotong Pak menjadi Depan, tengah, menjadi lampiran terpisah. Iya Pak, boleh Pak, dipecah Pak. Dipecah Pak. Ya.
Ya Pak, dipecah Pak, ada solusinya itu Pak. Itu sudah beberapa orang tanya ke saya juga, nggak Oh menyalahi ya, aturan hukum. Itu trik dipecah ya Pak ya. depan. Mungkin kalau mau dipaksakan bisa takut ganggu yang lain gitu karena terlalu Ya. tebal gitu kan. Dipecah partnya aja, bagiannya aja. Kan ada lampiran itu ya, lampiran 1, 2, 3 bisa kan di Ya, situ kan. Dipecah itunya aja Pak. itu yang dari beda. Ya, itu solusi yang paling tepat gitu. Oh, tidak dipaksakan satu kali lampiran, Mas ya, mesti Enggak. dipecah-pecah sesuai Kan kapasitas. kan tetap dengan nomor yang sama Pak. Cuma Oh, dipecah nomor yang sama. lampirannya aja gitu. Enggak dipaksa dalam satu dengan nomor yang surat yang sama dengan lampiran yang berbeda. Lanjutan gitu ya. Gitu Oh Pak. ya, ya. Masih terbacanya sebagai satu rangkaian kok itu. Oh ya. Oke, mungkin lanjut ya Makasih, Bapak Mas. Ibu ya. Bagaimana jika ada kendala pada aplikasi ini yang tidak bisa diakses? Nah, ini menarik nih. Berarti harus disiapkan buku agenda manual untuk penomor naskah. Apakah berlaku untuk penomoran bagi naskah yang perlu diregistrasi menggunakan tanggal mundur? Nah, ini nih harus hati-hati nih saya nih menjawabnya nih. Jadi begini Bapak Ibu ya, harus dicek dulu masalahnya di mana. Nah, tadi saya sekaligus meluruskan apa yang Pak Yahya sampaikan. Jadi waktu ketika ada peretasan itu ya, peretasan di PDN, itu PDN itu sebenarnya kan dia pengen uji intinya lah gitu ya, kita nggak tahu apa yang sebenarnya Demikian. terjadi tapi pengen menguji keamanan itu lah bla 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 gitu lah. Kalau aspek lain kita nggak komentar di sini ya, kita hanya berkaitan dengan kearsipan. Alhamdulillahnya data itu masih aman gitu ya ketika dicek. Kemudian yang jadi problem itu begini Bapak Ibu ya, itu kan teman-teman kalau nggak salah hampir 2 bulan setengah itu tidak ini yang terganggu ya, apa yang dilakukan gitu kan pertanyaannya kan. Nah, itu betul sekali buku agenda manual. Nah, lebih tepatnya bukan manual ya, buku agenda Excel ya. Tetap digunakan. Sekarang ini sudah ada buku agenda di Sri Kandi. Jadi Bapak dan Ibu, setiap jenis naskah nanti akan muncul nomornya. Misalkan, Tersendiri. ya nomor tersendiri. Misalkan OPD Dinkes akan buat surat pengantar gitu ya, pengantar sehat gitu ya. Nah, nanti eh, nomornya itu akan urut ya berdasarkan jenis naskah. Terus ada laporan kegiatan akan beda lagi. Nah, ketika terjadi crash kandi atau lagi ada jaringan kok sampai 2 hari gitu ya, sehari kan terganggu nih. Bapak dan Ibu bisa gunakan aplikasi eSign atau bSign atau Panther. Nah, eSign, bSign atau Panther itu aplikasi yang eh, kalau Panther itu dari Kominfo, Komdigi ya. Isan saya lupa kalau nggak salah berarti dari Google atau dari apa ya. Tapi intinya aplikasi tersebut hanya untuk TTE. Jadi sebaiknya jadi kan ketika situasi sudah normal, penomoran yang tadi terakhir itu dilanjutkan. Terus masukkan di pemberkasan mandiri nanti. Jadi ketika bermasalah saja gunakan itu karena e-sign atau Panther ini hanya aplikasi tanda tangan Pak ya, TTE. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi dia. Tidak bisa terintegrasi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus menggunakan Sri Kandi setelah normal kembali. Dan nomor nanti lanjut dia misalkan terakhir nomornya 70. Ada 20 nomor yang tidak pakai Sri Kandi. Artinya 70 ditambah 20 berarti setelah itu nomor 91 untuk jenis naskah laporan misalkan. Begitu dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu atau didiskusikan? Tidak boleh pakai nomor mundur Bapak Ibu ya. Tidak boleh pakai nomor mundur ya Bapak Ibu ya. Jadi begini. Maksudnya Mas, pakai nomor mundur itu adalah nomor mundur yang sudah ada di Sri Kandi, tidak bisa dilampaui ke belakang. Oh, enggak bisa Pak. Tapi kalau Nggak bisa, masih Pak. nggak bisa ya. Misalnya Jadi di Sri Kandi sudah nomor 10, tidak bisa kita pakai nomor 8. nggak bisa Pak. Jadi kan terakhir nomor itu berapa sekarang saya belum cek ya. Tolong dicatat teman-teman ya Bapak Ibu ya. Di Sri Kandi itu sudah bisa melihat agenda terakhir. Agenda nomor terakhir ya berdasarkan jenis naskah sudah bisa lihat. Saya tolong ini ya, tolong saya kasih catatan ya. Agenda Bu Is minta tolong ya Bu Is ya. Agenda terakhir di Sri Kandi. Saya mau lihat kalau nggak salah fitur itu sesuai permintaan kami sudah bisa gitu loh. Jadi ketika nanti ada masalah kayak PDN atau apa,
Bapak dan Ibu bisa pakai penomoran lanjutan dari nomor yang terakhir itu bermasalah, apa di close gitu ya, sementara di close gitu ya. Itu ya Pak ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi Izin, kalau izin Pak. ya Bu, Iya, misalkan pada saat kita mau ambil nomor, kan Sri Kandinya bermasalah. Jadi kita ya, tidak bisa lanjut pakai Sri Kandi. Kita ya. pakai aplikasi alternatif. Kalau di kita kan ada Esain. Nah, Hmm. masalahnya kan kita ambil nomor yang, SN bukan itu hanya untuk TTE aja ya, tidak bisa iya, untuk yang lain. maksudnya Oke, begitu. Kan ya, penomorannya kita ambil eh, penomoran yang berurut dari Sri Kandi. ya sesuai Jadi jenis kalau naskahnya. misalkan pada saat kita gunakan nomor 11 di Sri Kandi, jadi surat yang kita pakai agenda Excel itu, buka agenda Excel, kita pakai nomor 11, Iya, betul. 12. Lanjut 12. Nah, setelah misalkan pada saat pakai agenda manual sampai Mm-mm, ke nomor 20, lalu mm-mm. Sri Kandi sudah bisa digunakan lagi. Nah, jadi Ya, bagaimana caranya kita memasukkan ke Sri Kandi naskah yang sudah kita ciptakan itu dari oke. nomor 11 sampai nomor 20. Ya baik, itu ada Masuk. ada dua ada dua ada dua penyelesaian Bu. Yang pertama Ya. untuk penomorannya dilanjut per jenis naskah. Itu yang pertama ya. Kalau dipahami ya. Oke, tadi 20 terakhir jadi 21 dan seterusnya ya. Terkait tadi pertanyaan Bu Reni, bagaimana yang sudah diciptakan di luar gitu ya. Nanti di pemberkasannya pemberkasan mandiri Bu. Ini mungkin dikit lagi sudah bisa ya. Pemberkasannya bukan pemberkasan yang normal ya. Jadi nanti penginputannya agak sedikit berbeda ya. Jadi seperti surat masuk yang tadinya bukan lewat Srikandi, masukkan gitu. Modelnya kayak gitu sama. Input kode klasifikasi, tujuan, eh, apa namanya, buat berkasnya gitu. Itu sekaligus nanti bisa nyambung dengan arsip yang sebelumnya gitu loh. Begitu Bu. Iya, ininya nanti pada saat pemberkasan ya Pak. Iya Bu, langsung ke pemberkasan Bu. Kasihan Bu kalau jadi nggak perlu Oh, ngupload sekaligus upload lagi. diberkaskan. Ngupload Oh, sekaligus diberkaskan gitu. Jadi kasihan lah. oh jadilah Menginput sekaligus nanti memberkaskan dia. pemberkasan. Oh iya, pada saat input berarti Sekaligus pada nanti saat nanti kita sudah mau memberkas, baru naskah yang tercipta di luar Sri Kandi itu kita upload langsung ke pemberkasan. Begitu betul, Pak. betul sekali Bu. Oh, baik. Iya, jadi lebih efisien kan begitu kan? Nggak pusing gitu kan. Tapi Sri Kandi mudah-mudahan dalam sebulan ini, sebulan 2 bulan ini udah bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi tahap penciptaan, mudah-mudahan pemindahan dikit lagi sudah bisa ya, karena sudah ada masuk 2 tahun nih Pak ya, Bu Reni ya. Baik itu nanti kita bisa latihan lah pemberkasan lewat Sri Kandi. Saya sudah buatkan materi khusus ya soal pemberkasan Sri Kandi ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa bisa kita latihan dan kalau perlu nanti kita akan cek setelah Pak Solek sana apa-apa saja masih kurang ya. Karena ini kan Bapak dan Ibu akan pendampingan nih KOPD nih. Kalau strukturnya udah mantap, nah korespondenis kita lihat nanti mutunya nih Pak Yaya, Bu Reni, Bapak Ibu semua ya. Kira-kira masih nih masih yang aneh mana nih? Contoh misalkan ya tadi yang pernyataan-pernyataan saya itu tadi, apalagi naskah dinas khusus ya, yang memang banyak aturan-aturan yang memang berbeda ya gitu ya. Oke ya, sementara itu dulu ya Bapak Ibu ya. Ketika ada pertanyaan segini, Sri Kandi bisa nggak nomor mundur? Itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Nah ini contoh nih ya, saya mau kasih contoh case ya. Dan ini berdasarkan diskusi saya dengan orang-orang hukum dan auditor ya, audit ya. Ya, jadi begini, misalkan di sini misalkan ada siapa Bu Rini misalkan ya. Bu Rini bikin surat. Contohnya gini, dapat perintah gini. Misalkan Bu Rini ada di OPD dinas sosial gitu ya. Satu ketika jam 11:50 ditugaskan oleh pimpinan ada bencana gitu ya. Diminta untuk berangkat malam ini juga gitu ya. Gitu ya. Ada pesan lewat WhatsApp gitu ya. Kalau pakai Sri Kandi, eh, maknanya real time. Nah, kan nggak mungkin juga ya udah jam 12 malam mungkin udah tidur gitu ya. Nah, dibuatlah besok paginya gitu kan mungkin staffnya gitu ya.
Boleh nggak Pak Yanto? Boleh. Nanti lampirkan perintah dari atasan yang tadi lewat WhatsApp di print menjadi lampiran surat tugas. Itu artinya real time bahwa yang ditugaskan tanggal 1 hari sebelumnya malam-malam begitu. Itu boleh, silakan Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir untuk menyiasati memang tidak menggunakan nomor mundur. Ada juga misalkan seperti ini. Jadi kita tanya itu kalau by phone ya, kita WA tuh yang memberikan tugas. Maaf Pak, saya orangnya pelupa gitu. Pak, saya langsung jalan nih Pak ya gitu kan. Oh iya silakan jalan, saya perintahkan jalan. Nah itulah yang menjadi dasar ya. Oke, berdasarkan eh, komunikasi by phone itu sering terjadi Bapak Ibu ya. Itu sangat efektif sekali ketika nanti Bapak dan Ibu dipermasalahkan ketika audit ya atau kinerja dan lain-lain gitu ya. Itu contoh kasus aja ya, contoh kasus ya. Memang jarang tapi bisa saja nanti terjadi gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke nomor 11. Pemprov Gorontalo memiliki aplikasi SIMPD, Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas. Yang di dalamnya aplikasi tersebut tercipta telah SPT, SPPD, dan laporan namun belum sesuai TND. Nah, ini jadi penekanan belum sesuai TND. Penawaran pun mengikuti nomor urut registrasi pada aplikasi SIMPD. Jika Pemprov menggunakan format tersebut secara terus-menerus, otomatis tidak ada jumlah naskah yang tercipta. Telah SPT, SPP, dan laporan di aplikasi Srikandi. Nah, kalau menurut aturan aplikasi Srikandi ini bisa menjawab nomor urut di Srikandi berdasarkan jenis naskah dinas yang dihasilkan oleh penandatangan surat. Itu jawabannya. Jadi ada pertanyaan sering, Pak Yanto, saya menggunakan untuk cuti aplikasi dari, kalau nggak salah tersendiri Bapak Ibu ya, saya lupa ya, dari aturan nasional ada ya aplikasi misalnya. Atau perencanaan saya menggunakan aplikasi itu apa? Krisna atau SIPD atau apa gitu aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi itu tetap berproses, ada metadatanya. Di Srikandi itu hal-hal yang tidak diatur di sana gitu ya, itu gunakan Srikandi. Karena masih banyak hal-hal yang tidak bisa menggunakan aplikasi khusus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing ya untuk menjawab pertanyaan itu. Apa-apa saja yang tidak ditangani Srikandi, ya saya kira juga pastinya banyak gitu ya. Tapi juga sebagian besar bisa digunakan Srikandi. Kira-kira jawabannya seperti itu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait 11 hal tersebut, mudah-mudahan bisa ya, membantu. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih Pak ya. Pertanyaannya nggak kaleng-kaleng, pertanyaannya bagus sekali. Dan ini ya Bu Is mungkin ya. Pertanyaan ini pertanyaan ini pernah ada 1-2 disampaikan ya, biasanya yang kritis-kritis itu mohon maaf ya. Sekarang ini untuk Srikandi Gorontalo ini cukup kritis dengan Sulawesi Barat ya, di Sulawesi ya. Ini saya berterima kasih sekali, mohon ini dipertahankan dan saya akan kasih satu oleh-oleh nih. Ini terkait tadi pertanyaan Pak Yahya, kalau tidak ada pertanyaan ini nggak apa ya, soal pengawasan ya. Saya bukan mau ngajarin soal input aspek pengawasan, bukan. Saya kira itu Bapak dan Ibu udah jago, cuman saya akan bagaimana mengidentifikasi ya. Kemarin saya dengan Bu Is diskusi setelah koordinasi dengan Kota Gorontalo, kita akan lihat bagaimana apa ya, apa namanya, sebentar sebentar Bapak Ibu, saya cek dulu judul filenya, lupa ya. Saya terus setiap kegiatan itu langsung saya arsipkan Bapak Ibu ya. Jadi ada kegiatan hari ini saya langsung arsipkan baik di handphone, di laptop saya, di Srikandi ya. Kalau Srikandi yang mengarsipkan tentunya pencetak surat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba share dulu ya. Saya lupa judul filenya. Sebentar. Ini adalah bentar ya, kemarin.
Ibu 1 jam kita orang punya ini. Sebentar. Bentar ya. Nanti saya bisa langsung share ya Bapak Ibu ya, bentar ya. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Halo, Pak Yaya atau Bu Wis kelihatan ya? Ini ya. Ya, sudah Pak kelihatan. Iya, Jadi kelihatan. ini mohon izin Bapak Ibu ya, ini bukan untuk mengajari, tapi ini adalah pendekatan yang saya pelajari dari luar ya, luar negeri ya. Ini tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa eh, bagaimana mengidentifikasikan arsip-arsip yang tercipta ya. Ya, ini jarang dibahas di Indonesia. Mapping identifikasi urusan klasifikasi arsip di OPD dan kecamatan, kelurahan, desa ya, berdasarkan Permendagri 83. Jadi Bapak Ibu lihat di sini setiap OPD ya dalam ini berarti di sini biro ya. OPD dan biro, kecamatan, kelurahan, mungkin sampai desa. Nah, di sini ada saya identifikasi di Permendagri 83 itu dia masuk fungsi apa? Misalkan kalau lihat inspektorat masuk di pengawasan gitu ya, JRA-nya itu berapa yang musnah, berapa yang permanen, ya itu contoh ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini kalau misalkan ini rata-rata Bapak Ibu ya, kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berarti ada fungsi pendidikan dan kebudayaan. Ada berapa nih? Ada berapa JRA yang permanen gitu ya? Dinas Kesehatan itu berapa gitu ya? Kalau fungsi kadang-kadang Bapak dan Ibu misalkan yang sering bertanya itu di kelurahan dan kecamatan. Itu sebenarnya dia fungsi apa sih gitu kan? Nah, kita bisa lihat ya atau di biro atau bagian. Misalkan di biro umum berarti ketatausahaan dan kerumah tanggaan fungsi utamanya. Kalau di sekretariat apa di Setda organisasi tata laksana. Ada di perekonomian di pembangunan daerah tertinggal. Ini berdasarkan ini ya, fungsi-fungsi yang ada ya. Administrasi pembangunan ada di sebagian di pertahanan. Kalau kelurahan dengan kecamatan itu ada di pemberdayaan masyarakat desa. Nah, jadi kecamatan, kelurahan dengan desa, puskesmas sekolah ini ada beberapa spesifikasi ya Bapak dan Ibu ya. Di sini merumuskan identifikasi. Setelah itu Bapak dan Ibu kan bisa menentukan kata tangkap, bisa memberkaskan, bisa membuat daftar, bisa menyelamatkan arsip. Nah ini Mungkin Pak, pendekatan dengan peron. Ya gimana Pak? Silakan Pak. iya file Excel-nya mungkin nggak kelihatan, hanya Oh, foldernya saja. oke 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 sebentar ya. Makasih Iya, Pak. iya ya siap. Ya baik-baik. Saya ulang lagi ya. Terima kasih Pak. Pantes. Sudah kelihatan kah? Eh, oke, mantap. Sudah. Sudah ya. Baik-baik Ya, saya ulang ya. Nah ya. Bapak dan Ibu ya, untuk memudahkan OPD, kemudian biro, kecamatan, kelurahan ya dalam ini provinsi atau bagian-bagian di kabupaten dan sampai desa ya. Saya sudah buat mapping identifikasi urusan berdasarkan kode klasifikasi Permendagri 83. Ketika Bapak dan Ibu misalkan ada di OPD Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan berarti ada dua fungsi perencanaan dan penelitian. Oh berapa nih arsip yang permanen gitu. Jadi Bapak dan Ibu misalkan ada 10 OPD percontohan di provinsi yang akan dinilai pengawasannya ya. Mana yang oh ternyata arsip tidak teratur banyak Pak Yanto ya. Sudahkah arsip yang statis ini diselamatkan gitu ya. Kemudian arsip-arsip aktifnya diidentifikasi nggak sesuai dengan Permendagri 83 gitu ya. Misalkan kita masuk ke kecamatan ya. Kecamatan kelurahan itu banyak fungsi-fungsi yang ada di sana Bapak Ibu ya. 56 urusan ada di Permendagri 83. Ya, karena untuk kecamatan ini ya dia langsung berhadapan dengan masyarakat seperti desa ya. Kalau kelurahan itu dengan desa agak mirip ya. Jadi 56 fungsi nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan urusan-urusan ada di OPD itu semua ada di kecamatan, kelurahan, desa. Khusus bagian-bagian atau biro, dalam hal ini biro di provinsi ya. Nah ini
ini sebagian kita clustering, biarpun ini mungkin tidak tepat betul, tapi ini memudahkan Bapak dan Ibu untuk bisa mengidentifikasi arsip-arsip yang tercipta dan nanti penyelamatan arsip termasuk juga nanti penggunaan Serikandi. Oke, itu Bapak Ibu ya, itu strategi ya dalam rangka upaya untuk menata arsip baik manual maupun elektronik di Serikandi. Gitu. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Yaya pernah melihat seperti ini Mas, Pak saya ya? kembali ke Izin Bapak, Siapa ini? saya, ya Pak, kembalikan tadi. Gimana Pak? eh, Kami sempat bertatap muka juga dengan Kepala Biro Hukum, Gitu ya Pak. Ya, Pak. Kepala Biro Hukum tentang penggunaan aplikasi Serikandi ini. Nah, seolah-olah mereka tidak mau menggunakan aplikasi Serikandi. Alasannya begini, Mas. Pada saat mereka memproduk atau membuat aturan, kan pengambilan ada nomornya, ngambil nomor. Nah, kadang-kala kan tidak real time, karena dokumen yang akan ditandatangani oleh pimpinan kan hari ini dibuat, besok baru ditandatangani, sehingga kadang-kala mereka tidak sampai katakan tidak mau menggunakan Serikandi karena real time-nya itu. Karena alasan mereka yang kedua, di Biro Hukum itu kan ada kaitannya dengan yang namanya hukum, karena akan berdampak pada perkara-perkara tertentu yang ada kaitannya dengan produk hukum yang dibuat. Sehingga itu penggunaan nomor atau pengambilan nomor otomatis ini tidak bisa diterapkan. Saya bilang bisa diakali. Ini saya punya jawaban sama bisa diakali. Karena nomor otomatis itu kan bisa misalnya start nomor 1, bisa kita kan bisa start nomor 2 atau nomor 3 karena sesuai dengan kebutuhan yang ada di biro hukumnya. Nah, tapi kalau akhir-akhir ini saya kira jawaban saya itu keliru. Karena akan menyalahi prinsip daripada aplikasi Serikandi itu sendiri. Dia harus real time, tapi menyiasati daripada biro hukum itu saya belum dapatkan, Mas. Bagaimana? Cuma saya bilang tadi bisa disiasati, tapi itu kan bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip daripada aplikasi Serikandi itu sendiri. Dia harus real time. Ini yang pernah berhadapan dengan mereka, itu pertanyaannya, Mas. Ya. Baik Pak, ini berdasarkan pengalaman saya di waktu di KPK ya, dan bangun bikin regulasi nasional Bapak Ibu. Jadi hal seperti ini memang jadi kesulitan tersendiri ya, tapi ini bukan berarti tidak ada solusi ya. Ketika pertanyaan tadi real time, justru pertanyaan dibalik yang tidak real time itu rata-rata mereka gitu. Yang tidak real time itu mereka. Contoh misalkan begini ya, Bapak dan Ibu, untuk peraturan atau keputusan itu kan naskah dinas peraturan itu kan hanya nomor dan tahun ya. Coba perhatikan di aturan ya. Tidak boleh ditambah-tambah itu dulu ya. Jadi kadang-kadang orang-orang biro hukum atau bagian hukum tuh protes gitu loh. Loh kok nggak ada kode kami gitu kan. Nah, saya bilang di Serikandi itu siapa yang mengkonsep itu nanti kelihatan kok. Urutan hierarkinya, urutan historinya gitu ya. Pertama itu yang penting ketahui. Kemudian nomor dan tahun itu maknanya apa? Kalau dalam kearsipan produk hukum itu nomor dan tahun itu kenapa? Karena dia itu arsipnya akan diberkaskan secara series. Misalkan series peraturan gubernur tahun 2000 Gorontalo tahun 2023 gitu ya. Itu maknanya. Ketika masuk Serikandi seperti apa? Segini Bapak dan Ibu. Jadi di template naskahnya nomor dan tahun. Ketika masuk kode klasifikasi, nanti kode klasifikasinya berkaitan dengan hukum 100 titik sekian ya, produk hukum. Nah, ketika mau ditandatangani yang tadi Bu Reni tanya, itu tidak muncul Bu Reni. Jadi dia ketutup oleh kode parameter atau rumus yang pertama. Karena dia hanya turunannya itu kode klasifikasi, bisa ditutup. Itu saya sudah kasih masukan gitu loh. Nah, tadi terkait proses di hukum ini real time itu bisa Pak Yaya. Jadi justru yang tidak real time itu mereka gitu. Sekarang begini, mereka tadinya awalnya kekhawatiran itu karena tadi prosesnya lama. Ya sebenarnya lama itu banyak di mereka ya. Kalau kan justru mereka mempermudah mereka gitu loh. Ketika dari unit kerja itu sudah ada proses ya. Kapan
diedit, kapan dikasih masukan, itu justru bagus. Kan orang hukum senangnya detail gitu kan, senang gitu kan. Ketika nanti proses audit enak sekali ini gitu kan. Kecepatan tanda tangan itu relatif gitu kan. Relatif itu kalau jawaban seperti itu. Kecuali kalau lagi ada masalah nasional gitu ya. Nah, itu bisa toh kita keluarkan dengan tadi prinsipnya tadi ya Bu Rini ya, Bapak Ibu semua ya. Dengan gabungan antara manual dan elektronik nomor itu lanjut. Jadi tetap bisa jalan gitu loh. Nggak ada alasan gitu loh. Kalau hukum itu diperkarakan kecuali kalau kita misalkan Sri Kandi mengakomodir nomor backdate atau nomor mundur itu baru salah gitu kan. Nah sekarang gini kaitan dengan pernyataan orang hukum tadi, bagaimana kalau ada surat sudah dikirim kepada tujuan ternyata salah. Nah Sri Kandi itu tidak mengakomodir untuk menarik seperti manual. Kenapa? Karena itu ada historinya. Ketika Bapak dan Ibu salah itu bukan satu dosa gitu loh. Jadi artinya nanti dibuatkan surat perbaikan dengan nomor yang berbeda. Nggak masalah. Yang itu dibenarkan dalam aturan kearsipan. Jadi kesalahan itu nggak ada masalah dibuatkan surat kembali. Termasuk juga produk hukum Pak Yaya. Ketika nanti ada produk hukum yang maaf salah gitu, bisa ada revisi gitu loh. Gitu Pak Yaya. Jadi Benar justru juga. yang penting itu adalah rekam jejak proses hukumnya itu tercatat di Sirkandi dan kecepatannya juga bisa dijamin ketika mereka juga bisa memastikan materialnya juga sesuai gitu. Begitu ya Pak ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi saya kira nggak beralasan lah gitu karena berdasarkan pengalaman saya dan daerah-daerah di Kalimantan, kemudian di Sulawesi Barat dalam hal ini ya kabupaten yang sudah memang mantap menggunakan Serikandi, mereka bikin produk hukum enjoy kok pakai Serikandi kok. Itu Bapak Ibu nanti kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, nah saya kasih nomor kontaknya ya ke Dinas Arsipnya Sulawesi Barat ya biar berguru ya. Ya. Supaya omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi supaya Bapak dan Ibu dapat partner gitu ya, sama-sama provinsi ya. Jangan provinsi yang di bawah Bapak dan Ibu, transaksinya sama juga bohong, yang sama-sama Sulawesi lah gitu loh. Dia kan nomor 2 nasional gitu ya. Pak Yaya nanti saya kasih nomor kepala bidangnya atau arsiparis yang memang insya Allah mereka sudah ahli dan ini ya terus belajar lah gitu ya dengan saya dan macam-macam gitu loh. Jadi sering saya kasih teman pemahaman dan materi-materi. Begitu Bapak Ibu ya. Izin Pak, Ya Bu, silakan kembali Bu. lagi di penomoran tadi. Silakan Bu. Untuk penomoran yang kalau misalkan Sri Kandi ada kendala, kita kan pakai agenda manual. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita kembali ke Sri Kandi, di Sri Kandi tadi kan penomoran terakhirnya misalkan 11. Kalau sedangkan di luar sudah sampai 21 yang sesuai jenis naskah ya. Nah, kita balik lagi ke Sri Kandi, bagaimana apakah kita setting lagi penomorannya supaya langsung ke Dua. Disetting lagi Bu, dikurangi Bu. lagi ya? Iya, dikurangi Bu. Jadi nomor yang akan dibuat terakhir dikurangi yang sudah digunakan. Nanti kita perhatikan ya Bu itu Bu, kapan waktu ya. Itu makanya Oh ya, baik nah Pak. ini kan Ibu kan ada permasalahan nih. Ya kan saya sudah praktek biarpun tidak langsung ya, saya mendampingi. Nanti Ibu saya kasih nomor ini ya, WA teman Dinas Arsip Sulbar Ibu ya. Jadi real time mereka ketika peretasan pun masih menggunakan e-sign Bu. Panther dan e-sign nih, mereka gunakan itu gitu. Jadi mereka tetap bisa jalan setelah itu jadi setelah itu disetting ulang. Nah, ada baiknya secara teknis mereka lebih jago ya Bu ya. Nanti Bu Reni saya kasih nomor teleponnya jika mau ya dan Bapak Ibu semua gitu. Jadi inilah ilmu kita Baik. makin banyak gitu ya, bukan hanya dari versi saya karena kan ya, yang lebih jago adalah yang praktek ya pencipta arsip ya. Kalau pakai Sri Kandi soal kementerian lembaga saya lebih jago karena saya pakai sehari-hari gitu kan. Kalau Pemda apalagi Gorontalo Bapak dan Ibu ya lebih ahli lah pasti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Itu nanti Izin saya Pak, titip lewat Bu Ais ya tadi jawaban saya ya. Silakan. izin Pak. Ya, dengan Bu siapa ini? Nggak ada Terima namanya. kasih.
Perkenalkan Pak, nama saya Anggi. Izin bertanya. Oh, ini Sebenarnya Bu Anggi. pertanyaan ini, Iya, iya, iya. Saya lupa ya, nanya Bu Pak. Anggi. Ya, silakan Bu. Ya, sebelumnya ini pertanyaan yang dititipkan oleh Pak Kabit karena hari ini belum bisa bergabung karena sedang berobat. Jadi pertanyaan dari Pak Kabit itu apa tugas dan fungsi pencatat surat utama? Karena pasca migrasi kemarin, semua akun pencatat surat itu, tidak semua, rata-rata terubah menjadi pencatat surat utama, bukan tata usaha atau sekretaris. Kemudian apa yang membedakan dengan pencatat surat OPD? Kemudian apa yang membedakan kemudian kenapa akun pencatat surat bagi yang utama maupun OPD tidak dapat melakukan registrasi naskah keluar? Saya coba jawab yang PSU ya. Ini berdasarkan praktek saya langsung ya. Bapak dan Ibu mendampingi ketika terjadi masalah. Untuk pencatat surat utama itu, dia itu kan posisinya adanya berarti di gubernur ya, di atas ya. Nah, tugasnya pencatat surat utama, yang paling utama apa Bapak Ibu? Pencatat surat utama ya, dia itu adalah mengatur lalu lintas ya. Dia itu sebenarnya banyak kan untuk ngatur lalu lintas sama verifikasi aja secara umum aja. Pengen tahu ya, berapa sih total semua surat masuk surat keluar yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, PSU itu bisa lihat. Itu bisa lihat di situ ya contoh ya. Kemudian nanti dia juga dia kan adanya di Dinas Pusat Kearsipan ya PSU itu ya, yang mengelola maksudnya ya. Nah, PSU itu juga nanti mengatur template naskah, Bu Anggi. Jadi nanti yang akan digunakan oleh PS-PS yang ada di bawahnya, pencatat surat ya, di OPD ya. Jadi PSU itu secara umum tugasnya adalah yang pertama tadi dia itu bisa memonitoring ya, yang sudah tercipta baik surat masuk, surat keluar atau dokumen-dokumen yang ada di Sri Kandi. Bisa ketahuan gitu ya. Sekaligus berarti kan memonitoring ya, memverifikasi. Yang kedua adalah dia itu memasukkan apa maaf itu tadi arsiparis, maaf koreksi, arsiparis itu kan memasukkan ya. Nanti dia mengontrol ya apa yang dilakukan oleh arsiparis. Jadi sebenarnya tetap berfungsi tapi memang tidak banyak ya jadinya ya. Karena apa? Karena kan azas kita desentralisasi. Dia itu sentralisasi lebih banyak memonitoring, Bu. Tapi tetap dibutuhkan Bu PSU itu, Bu, sejauh ini. Biarpun peranannya semakin sedikit ya gitu ya. Oke. Tadi apa yang terakhir tadi kendalanya? Eh, Tunggu Pak. Tadi tidak bisa melakukan apa? Pembuatan surat gitu ya. Yang akun pencatat surat yang baik utama maupun yang OPD itu tidak dapat melakukan registrasi naskah keluar. Hmm, oke. Yang paling umum terjadi itu tidak bisa melakukan naskah apa pembuatan naskah keluar. Yang paling utama adalah kejadian yang paling sering satu, dia salah hak akses. Coba perhatikan hak akses. Jangan-jangan hak aksesnya bukan sebagai pencatat surat ya. Coba nanti diperhatikan di hak akses. Coba cek lagi ya. Karena ada yang untuk semua dan ada untuk OPD. Nanti cek kembali hak aksesnya. Itu yang paling sering terjadi. Artinya dia tidak bisa memakai itu. Hak aksesnya salah gitu kan. Nah, kemudian dia juga tidak bisa gunakan ketika tadi setting di unit kerja jabatan tidak sesuai, penempatannya tidak sesuai. Kejadian ketiga bisa saja terjadi ketika ada kesalahan dalam sistem. Ya lagi enkripsi data gitu Bapak dan Ibu, misalkan lagi maintenance Bapak Ibu pakai nih. Kadang-kadang kayak error gitu loh. Ada kalanya kadang-kadang seperti itu gitu. Itu Bu Anggi ya yang suka terjadi ya. Tapi kalau saya nanti lihat permasalahan langsung saya bisa lebih ketahuan nanti deh. Kalau kapan waktu kita mau zoom lagi langsung serikandinya dibuka gitu ya. Ini jadi pembelajaran karena kita perlu praktek ya gitu ya. Ini kan kita mau identifikasi dulu ya Bu Anggi ya. Mau identifikasi dulu karena kapan waktu kita lanjutkan lagi Bu Is ya supaya nanti bisa ketahuan dan bisa buktikan tadi omongan-omongan saya itu. Praktek langsung ya Pak ya. Iya betul Bu Is. Jadi
tadi bagus sekali. Itu kan teman-teman membuat pertanyaan itu kan berarti sudah praktek, nggak mungkin itu kalau nggak praktek ya. Jadi kami juga cari jawaban, kami juga praktekkan, kami eksplorasi, kami menyampaikan, termasuk saya Bu Uis juga. Akhirnya saya lebih ngerti, Bapak dan Ibu mengerti, tambah ngerti lagi gitu. Itu lebih efektif gitu, Pak, dibandingkan nanti nunggu siap nggak siap. Izin Pak. Oh ya silakan Pak. Izin Pak. Izin Pak Sukri Pak. Iya Pak, silakan. Saya tertarik dengan permasalahan hukum tadi Pak yang disampaikan Pak Yahya. Kalau melihat pernyataan Bapak itu, saya bisa menyimpulkan sementara solusinya itu berarti kita mendorong bahwa Biro Hukum itu menggunakan SOP mereka, memaksimalkan SOP mereka. Kalau dari pernyataan Pak Yanto itu seolah-olah memang, dan itu bisa saya terjadi ya, seolah-olah mereka tidak menggunakan SOP-nya secara maksimal. Kalau memang mereka menggunakan SOP bahwa pembuatan produk hukum dan sebagainya perlu ada tahapan, maka tentu mereka pasti tidak akan bermasalah dengan itu, karena justru mereka yang menginginkan itu, real time itu. Jadi kalau izin solusi dari saya itu, mungkin kita bisa mendorong ke pimpinan untuk mereka itu tegas terhadap SOP yang sering terjadi, karena mereka kan yang paling tahu dengan masalah-masalah hukum itu. Saya menduga, asumsi saya, mereka tidak tegas, tidak konsisten dengan SOP mereka yang ada di dalam, sehingga mereka akan agak sulit membuat itu. Artinya belum maksimal juga mereka menerapkan tahapan-tahapan penyusunan produk hukum atau ada pendampingan bantuan hukum dan sebagainya. Itu asumsi saya. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, maka salah satu solusi bisa saja kita memasukkan mereka, bila ada pembuatan atau pembentukan tim, kita memasukkan mereka ke dalam anggota tim dalam rangka menyukseskan Sri Kandi ini, sehingga mereka dan mereka akan ini solusi saya, maksudnya saran saja kalau memang dari pernyataan Bapak itu, dan saya menduga yang dilaksanakan oleh Sulawesi Barat itu seperti itu, karena beberapa teman yang cerita memang ya harus didorong Biro Hukum itu harus maksimal atau konsisten dengan tupoksi mereka, dengan tahapan atau SOP. Sebenarnya ini membantu, Sri Kandi ini membantu untuk agar mereka konsisten dengan SOP, karena selama ini juga dalam penyusunan beberapa kebijakan atau produk hukum di Biro Hukum itu. Nah, sebenarnya Sri Kandi ini bisa membantu mereka sendiri. Nah, oleh karena itu salah satu solusi adalah bagaimana mereka ini harus masuk dalam tim, kalaupun ada pembentukan tim, dan proaktif untuk mungkin Pak Fitri yang lebih pengalaman terhadap cara-cara kerja tim itu, karena Pak Fitri sudah beberapa kali membuat atau menjadi admin Pemda terkait aplikasi seperti ini. Jadi didorong saja ke pimpinan bahwa mereka harus masuk tim supaya sama-sama kita memaksimalkan ini Sri Kandi ini. Saya kira itu Pak, hanya asumsi saja Pak, dan saran menanggapi statement Bapak itu terkait bahwa sebenarnya mereka terbantu dengan Sri Kandi ini, karena real time itu ya harusnya ada di mereka, karena mereka kan yang tidak mau dengan ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Terima kasih Pak. Baik, ini saya langsung jawab sependapat Pak Sukri ya. Jadi biarpun ini asumsi, Bapak tadi sudah menggambarkan kalau yang namanya orang hukum itu kan perlu real time ya, perlu histori ya, sebuah naskah ya. Artinya sebenarnya membantu Sri Kandi ini. Itu menurut saya bagus kalau mereka dibuatkan SK ya, SK tim Sri Kandi seperti di Sulawesi Barat. Jadi ada tim helpdesk Pak. Daerah-daerah yang maju itu rata-rata Arsip dan Kominfo ini kompak gitu loh.
orang arsip dan kominfonya kompak, ada ortala dan ada hukum di situ. Dibuatkan SK tersendiri Pak Yaya, Bu Reni, Bapak Ibu semua ya, dibuatkan SK tersendiri sebagai bentuk apresiasi. Itu ya yang pertama ya. Itu betul sekali Pak. Kemudian tadi menarik nih yang tadi Pak Sugeng sampaikan. Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih ada daerah yang belum bisa pakai Srikandi gitu kan? Kenapa sih gitu pertanyaan? Setelah saya mengadakan riset dan pendampingan lapangan, ada ya saya daerah X saya langsung ke lapangan itu ya. Dari regulasinya, kemudian saya mengadakan BIMTEK, saya tanya dengan pimpinan daerah. Akhirnya muncullah kata-kata ini. Jadi mereka merasa terbantu dengan Srikandi, tapi mereka tidak bisa nih Srikandi di kotak-katik. Wah, maksudnya saya bilang gitu kan. Ya itu nomor mundur Pak Yanto gitu. Mereka masih mau dengan ada Srikandi, ada beberapa pimpinan daerah merasa terganggu gitu ya dengan ada Srikandi. Terganggu karena mereka tidak bisa lagi dalam tahap itu bermain gitu loh. Gitu ya, ada seperti itu. Ya. Cuman kita kan menjawabnya secara ilmu kearsipan gitu ya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan ya kita taat saja pada SOP gitu kan. Ketika ada satu daerah ya, saya contohkan satu lagi, daerah tersebut ditanya pakai Srikandi nggak pakai gitu kan. Ternyata dilihat dashboardnya hanya ratusan gitu. Saya bilang Anda bohong nih, saya bilang. Pak Yanto bilang begitu, dashboardnya menunjukkan Anda tidak pakai Srikandi. Itu saya pakai TTE itu bukan Srikandi, saya bilang. Jadi pimpinan daerahnya itu nggak paham, dibohongin sama saya tanya. Bapak jangan begitu, saya bilang. TTE dengan Srikandi, Srikandi itu aplikasi pengelola arsip dinamis yang di dalamnya itu ada TTE, ada instrumen kearsipan, ada aturan-aturan lainnya gitu kan. Jadi kompleks. Ketika kita ngomong soal e-sign, B-sign atau Panther itu kan aplikasi hanya untuk TTE, saya bilang. Kalau aplikasi tersebut tidak diupload di Srikandi, tidak terregister, tidak terintegrasi, tidak bisa terhubung, ya, tidak terrecord gitu loh, sama juga bohong gitu ya Pak Sugeng ya. Artinya tadi bagus sekali tadi saran dari Pak Sugeng, saya setuju secara prinsip nanti bisa belajarlah dari saudara terdekat Sulawesi Barat ya. Kalau sama-sama Sulawesi ya, kalau Sulawesi yang saya terkait Srikandi bisa belajar. Jadi ketika Prof Zudan yang saya komunikasi langsung dengan beliau ya sampai hari ini ya, beliau kepala BKN, tapi beliau itu menanamkan satu sistem yang sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Sampai hari ini biarpun dia bukan PJ Gubernur, Srikandi itu tetap dipakai ya. Jadi satu kebutuhan mereka karena sistem itu sudah tersampaikan. Dan apa yang saya usulkan ke beliau, Pak, dengan Srikandi itu orang-orang ini sebenarnya menjaga mutu dokumen negara loh. Orang-orang ini sedikit istirahat, orang-orang ini siap kapan saja. Surat itu kan kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun ya. Satu-satunya aplikasi di Indonesia, coba Bapak nyebut, mana ada aplikasi yang digunakan setiap saat dan itu trafficnya banyak, itu Srikandi. Terlepas dari kekurangan-kekurangan Srikandi, jadi artinya Bapak dan Ibu, ya menurut saya ya kita patut mendukung Srikandi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jangan sampai eh, dengan tadi orang-orang ingin membuat aplikasi sendiri, kita berlomba-lomba paling nggak sesuai dengan aturan kearsipan ya Pak Yaya, yang manfaatnya juga nggak begitu maksimal, buang-buang energi, buang-buang uang negara gitu kan. Seperti ada salah satu provinsi di Sulawesi, mereka mau ragu mau pakai Srikandi karena apa? Karena PJ gubernur sebelumnya mereka pakai aplikasi dari kementeriannya. Saya bilang konyol juga kalau kayak gitu. Buang-buang uang, terus arsip yang sudah tercipta mau kemana? Nggak terintegrasi juga gitu loh. Sayang gitu loh. Kalau di Per 95 tahun 2018, ketika Bapak dan Ibu ingin membuat aplikasi sendiri, artinya Bapak dan Ibu harus melakukan kajian dulu. Dibandingkan dulu. Coba misalkan aturan X dengan aturan Srikandi, apakah aturan ini sudah ada TT-nya atau belum misalkan. Kemudian aturan ini sudah ada instrumen kearsipan atau belum, terintegrasi atau tidak gitu loh. Jadi ketika tidak ada yang diminta oleh pasal ini gitu loh, tidak boleh menggunakan aplikasi sejenis gitu loh. Jadi boleh digunakan aplikasi sejenis berdasarkan Permen 679, tetapi syaratnya rumit gitu loh. Syaratnya rumit sebenarnya juga untuk memudahkan Bapak dan Ibu, bukan untuk mempersulit gitu ya. Begitu ya Pak Sukri ya, Bapak Ibu semua ya.
Mudah-mudahan eh, apa yang disampaikan Pak Supir saya setuju bisa dijadikan masukan yang memang Biro Hukum itu memang harus didekati. Dan satu yang bisa disampaikan kemudian misalkan seperti kasusnya Provinsi Sulawesi Barat, apabila memang tunjangan kinerjanya belum terlalu besar, bisalah itu dianggarkan untuk operator Serikandi jika anggaran sudah normal ya. Penghematan kertas sudah dilakukan, untuk penciptaan, penggunaan sampai penyusutan dengan adanya Serikandi kan berhemat nih Bapak dan Ibu. Jadi uang negara yang hemat itu, penghematan itu untuk membiayai operator Serikandi ya, mungkin tiap OPD 2 orang, sama untuk BIMTEK kah gitu ya, penghematan dari kertas dan lain-lain tadi gitu ya, dari penghematan Serikandi selama misalkan 1 tahun gitu ya. Mungkin di tahun ini dibuatkan eh, contoh dulu ya, supaya kita bisa menghitung. Hitung-hitungannya kami punya ya, kepada Ibu ya, beberapa daerah sampai miliaran ya dalam 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 1 tahun, artinya uang ini bisa digunakan buat BIMTEK dan lain-lain ya, untuk operasional ya. Baik, itu saja, makasih. Eh, sudah selesai ya? Oh, belum. Masih ada satu lagi yang menjadi Silakan, Mbak. kendala buat saya di dalam penerapan aplikasi Serikandi. Teman-teman saya dari salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, ya ini Kabupaten Gorontalo, menyampaikan begini, Mas. Kan kita gentor-gentornya untuk kita apa namanya? Agar supaya aplikasi Serikandi ini merata, kabupaten kota juga melaksanakan. Tapi ini ada pernyataan-pernyataan dari pimpinan yang membuat mereka kendor, maksudnya tidak, semangatnya berkurang. Ada pejabat yang mengatakan begini, wah kami juga di pusat tidak menggunakan Serikandi. Nah, ada yang dari provinsi turun ke kabupaten sebagai PJ penjabat, mengatakan wah ada juga yang dari kementerian atau tidak menggunakan Serikandi. Nah ini beliau sampaikan di kabupaten kota, sehingga arsip teman saya yang arsiparis tadi menyampaikan ini bahwa pimpinan saja ada yang berpikiran seperti itu. Saya bilang kalau cuma ada saya akan sampaikan begini kepada mereka bahwa Serikandi ini untuk semua, bukan hanya untuk kementerian lembaga tertentu, ini semua menggunakan Serikandi. Nah, adapun pimpinan dari provinsi yang menjadi PJ di Kabupaten Gorontalo menyampaikan itu, wah, ini yang harus Anda gunakan. Padahal begitu saya cek, saya duga bahwa yang dia sampaikan ke Kabupaten Gorontalo itu adalah milik kita yang di provinsi, yang esain tadi, yang kita sering disebut TTE itu. Nah kan tidak memuat yang namanya kaidah-kaidah kearsipan, hanya TTE-nya saja. Tapi yang saya sayangkan itu ada pernyataan-pernyataan begitu, Mas, yang dari kementerian, entah benar atau tidak saya juga tidak, sehingga ini akan membuat semangat kita kendor. Jadi kalau memang ada di tingkat kementerian atau lembaga yang benar-benar tidak mau menggunakan, jangan tiupkan ke kita di daerah. Ini kan akan mengurangi semangat kita. Wah, di kementerian lembaga juga seperti itu. Nah, jadi kalau dapat, saya cari-cari bagaimana agar supaya ketemu dengan pimpinan-pimpinan seperti itu, dan akan saya sampaikan bahwa Serikandi ini dasar-dasarnya kuat. Prinsip-prinsip yang digunakan juga sangat membantu kita semua. Jadi kalau dapat, Mas, kementerian lembaga itu jangan sampai melempar pernyataan-pernyataan seperti itu, sehingga kita tetap semangat untuk menggunakan Serikandi. Begitu, Mas. Baik, ini terima kasih Pak Yaya ya. Kalau saya menjawabnya sederhana ya Pak ya. Tapi ini bukan persoalan sederhana. Memang kalau di pemerintah daerah itu, karena saya S2-nya di ilmu pemerintahan, ini memang kesulitan ya Bu Isa, sesuai diskusi kita ya. Jadi di pemerintah daerah itu political will ya, political will pimpinan itu sangat kelihatan sekali, beda dengan kementerian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan di pemerintah daerah itu luas sekali Bapak Ibu ya. Saya menyadari itu, dan itu tingkat kesulitannya nggak mudah gitu ya. Oke, itu dua hal yang membedakan pemerintah daerah dengan pusat ya. Oke, itu yang membuat. Nah, kalau saya pribadi yang ada di provinsi ya,
teman-teman yang ada di Zoom ini ya, baik dari Kearsipan Kominfo ya minimal ya, dan pimpinan daerah itu gunakan Sri Kandi karena itu lebih efektif ketika Bapak dan Ibu diprotes orang lain gitu ya. Sama halnya misalkan contoh kalau kita mau menggunakan contoh ya, mohon maaf ya, di kementerian A, B, C yang suka ke pemerintah daerah. Makanya kemarin saya sudah usulkan ke pimpinan Andri untuk Bapak dan Ibu mungkin selain Permendagri 1 dan 83 itu ada surat edaran tentang penggunaan kode klasifikasi untuk penomoran pemberkasan dan Srikandi ya. Tapi itu juga masih dirasa kurang gitu. Apa yang kurang ya mungkin nanti ada semacam pernyataan dari Kemendagri dan Arsip Nasional ya. Apakah itu dalam bentuk surat edaran atau peraturan lain itu coba kami perkuat dari pusat. Dan kami juga mendorong Bapak Ibu ya instansi yang menjadi penopang Sri Kandi ya, Arsip Nasional kah, Menpan kah, kemudian BSSN, kemudian Komdiji ya, sudahkah mereka pakai Sri Kandi? Itu jadi pertanyaan Pak Yaya. Sudahkah mereka pakai Sri Kandi? Kemudian Kemendagri, Bappenas gitu yang belakangan gitu ya. Ini sudah kami bicarakan. Tetapi tadi untuk menjawab persoalan itu kita kembali ke fokus kita bahwa Bapak dan Ibu lakukan menggerakkan Sri Kandi di tempat Bapak dan Ibu, dan pimpinan daerah itu harus kita berkeyakinan penuh soal Sri Kandi. Benefit ini loh yang kita bisa dapatkan gitu loh. Ketika Bapak dan Ibu contoh tidak menggunakan Sri Kandi, nanti rugi tidak terkomunikasi ya. Informasi tidak cepat, kemudian juga tidak sampai ya, namanya tidak terintegrasi, tidak bisa pakai data. Itu mungkin akan mengganggu dalam akuntabilitas dari layanan publik Bapak dan Ibu ketika mau audit gitu ya. Mau bukti kinerja kan lewat Sri Kandi. Itulah yang itu Pak ya. Jadi kita sampaikan semangat itu. Jadi kita berbagi tugas lah. Kami di pusat, mungkin dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Pemda ini, regulasi-regulasi yang bisa kami yakini bisa memperkuat kebijakan dan implementasi Sri Kandi. Dan Bapak dan Ibu memberikan contoh gitu kan. Seperti ada di beberapa daerah, wah PD-nya bagus, Dinas Pusaka Karsipan Kominfo nggak jalan, wah bahaya itu. Sri Kandi nggak akan jalan gitu loh. Disuruh pengawasan, bikin role model pengawasan internal di OPD. OPD yang nggak masuk, OPD Dinas Pusaran Kearsipan, kacau kalau kayak gitu. Ya kan, kayak gitu ya. Jadi harus memberikan contoh dulu, baru kita bisa memberikan keyakinan pimpinan. Loh, contohnya saya loh, sebagai orang arsip seperti ini loh. Ini Sri Kandi bukan berarti yang sempurna, bilang aja begitu. Tapi coba aplikasi lain, apa yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan gitu. Begitu Pak ya mungkin ya. Jadi mungkin jawaban kita sesuai dengan tanggung jawab kita saja. Nggak perlu kita menjawab yang mungkin di level atau bukan kewenangan kita. Yang penting dengan implementasi Sri Kandi nanti Bapak dan Ibu bisa membuktikan bahwa Sri Kandi itu juga bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya untuk Bapak dan Ibu tapi untuk Provinsi Gorontalo dan mungkin kabupaten-kabupaten yang ada di dalamnya ya. Saya tidak tahu sejauh mana untuk kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan kemarin Provinsi Gorontalo meyakini Sri Kandi ini digunakan, itu akan berdampak kepada kabupaten dan kota. Gitu ya Pak Yaya ya. Jadi saya tidak menjawab hal lain, mungkin ranahnya pimpinan. Oke. Pak, Mungkin satu sudah. lagi, Pak, satu lagi izin. Oh iya, Tadi gimana kan, Bu? tadi Pak sempat menyinggung untuk kita bisa praktek itu yang Oh masalah-masalah iya, yang kita hadapi. boleh. Apakah bisa dijadwalkan kembali Pak Zoom? Boleh Bu, Walaupun boleh. hanya lewat Zoom Pak. Boleh Bu, Nanti nanti. kami tunggu kesiapan dari tim Boleh. Andri untuk kita Ya, bisa nanti jadwalkan di mungkin saya sama tim saya juga sama Mas Jali ya, supaya nanti saling koreksi gitu. Saya begitu Bu. Ya. Saya misalkan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya belajar cara menguji password gitu loh. Saya ajak anak saya gitu di rumah gitu kan, dia kan orang IT kan. Coba deh tes deh gitu kan. Biarpun secara implementasi saya ngerti, cuman saya mau dapat informasi lain gitu. Jadi saya selalu begitu berbagi ilmu itu ke teman-teman. Jadi nanti saya izin ada tim saya yang juga ada di Zoom ini,
ada Mas Jali atau teman-teman yang lain, mungkin satu orang biar nggak terlalu riwah ya Bu Wis ya, satu atau Iya, satu orang ya mungkin ya. iya. Nanti mungkin nanti untuk spesialis yang lain gitu. Tapi sebenarnya saya bisa jawab, cuma saya perlu dapat inilah variasi-variasi Bu Is ya, Iya, variasi-variasi iya. dari pengalaman anak-anak muda juga nih Bu Reni nih. Jadi siapa tahu nanti saya ada yang wah saya agak lupa gitu berdasarkan praktek ya, atau sebaliknya tim saya atau Bu Is, Pak Yanto ini kayaknya nggak kayak gini deh, bisa saja gitu. Begitu Bu Reni ya, siap Bu. Ya, Pak. Diagendakan saja tanggal Ya. berapa, nanti koordinasi ke Bu Is, gitu ya. Iya. Oh iya Pak Oh, Yaya, baik, Pak. Bu Reni, dan Bapak Ibu semua ada yang kelupaan nih. Kalau nggak salah ini kan, mohon maaf itu kemarin kan Pak Soleh udah hadir ke sana. Saya minta tolong implementasinya ya bisa bisa optimal ya, supaya nanti peluang dari pimpinan ini juga tidak mengecewakan gitu ya. Yang kedua, kalau memang nanti ada kegiatan yang katanya masih satu kali lagi Pak ya, yang ada di ke lapangan ya Pak ya, Pak Yaya ya, arsipital atau apa saya nggak tahu ya. Jika memang masih memungkinkan gitu ya, nanti mungkin Bois dampingi untuk pengawasan internal gitu loh, jika memungkinkan waktunya. Kalau tidak, kita tetap lewat Zoom Pak ya, Bu Reni ya, Pak Yahya dan Bapak Ibu semua ya. Jadi kan kita nggak tahu juga ada pemotongan anggaran gitu ya, nggak tahu. Jadi kalau masih memungkinkan hadir, monggo nanti mungkin Bois yang akan hadir supaya beliau juga lihat lapangan dan syukur-syukur ketemu dengan minimal kepala dinas lah atau setda gitu ya untuk bisa apa namanya berkoordinasi soal pengawasan kearsipan dan Serikandi. Begitu Pak Yaya, Bu Reni ya, Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup sekian dari kami ya. Kalau memang ada yang kurang jelas, mungkin bisa WA ke saya dulu juga boleh dengan Ibu Anggi kemarin ya. Boleh, nanti bisa dilanjutkan lain waktu. Karena waktu sudah jam 3 kurang, kalau di sini jam 4 kurang ya. Jadi dari kami cukup dulu ya Pak ya. Saya kembalikan ke Pak Yahya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Yanto dan Ibu Eis yang telah mendampingi kami memberikan pengetahuan terhadap bagaimana aplikasi Serikandi itu bisa jalan dengan baik dan benar dan dengan kecepatan tinggi ya kalau dapat supaya kita di Provinsi Gorontalo memang benar-benar ingin merubah terutama pola pikir dan cara menangani korespondensi di Provinsi Gorontalo. Jadi sekian dulu, terima kasih atas perhatian, atensi dari Bapak dan Ibu di Andri. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan tentunya pertemuan hari ini masih ada tindak lanjutnya pertemuan berikutnya karena mungkin ada hal-hal yang baru lagi yang ingin kita atau yang ingin kami sampaikan dan mungkin melalui Ibu Anggi pertanyaan-pertanyaan itu akan kita sampaikan supaya fokus atau terpusat di dalam memberikan jawabannya. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mari kita tutup perjumpaan ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Terima kasih. Nanti ya, di-share salam sama Bu Is ya, tadi jawabannya ya, Bapak Ibu ya. ya. Di-share sama Bu Is sama Ya. itu rapat ini dibikin dokumentasinya untuk nilai pengawasan ya. Ada rekodnya Ya. kan, dibuatkan daftar hadir dan hal-hal lain, flyer dan lain-lain mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Dan mungkin laporannya ya, Ya, tadi terima cukup kasih. laporan. Terima kasih. Ya izin ya Bapak Ibu ya, saya tinggalkan Zoom. Ya, Terima kasih. terima kasih. Izin juga Ya. Ibu. Masih Bapak, yang dari Sulawesi Barat ya, jangan lupa ya. Oh ya siap-siap, nanti ingetin saya ya kalau lupa ya, saya udah catat. Ya, makasih Bu Reni nanti Ya. Pak terus kontak saya. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Saya izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Salah. Sudah Poli Anggi ya.